Bismillah, kita akan belajar tentang 3 langkah utama agar diri kita kian mudah untuk melatih hati kita memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Apa kabarnya sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sesi kita kali ini, sesi nasihat diri, kita akan kembali mengupas sebuah pertanyaan dari sahabat-sahabat fillah tentang bagaimana caranya agar kita lebih mudah untuk melatih hati kita untuk bisa memaafkan. Jadi di sesi nasihat diri, episode kita kali ini adalah mengupas tentang melatih hati agar lebih mudah untuk memaafkan. Ya, bagaimana caranya? Bismillah, kita akan belajar bersama-sama agar Allah yang mudahkan hati kita untuk melepaskan perisai-perisai rezeki dalam diri hati kita. Yakni salah satunya adalah rasa dendam, dengki, dongkol, benci dengan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Karena sifat-sifat ini semakin kita jaga dalam diri, semakin kita simpan dalam hati, maka di situ justru akan menumpuk menjadi perisai-perisai rezeki yang sangat dahsyat sekali. Maka bismillah, kita akan melatih untuk melepaskan jenis perisai rezeki ini, yakni dengan mengikhlaskan dan memaafkan, termasuk kepada orang-orang yang pernah menzalimi kita, meskipun hingga detik ini pun mereka masih melakukannya. Bagaimana itu? Bismillah, kita akan belajar tentang 3 langkah utama agar diri kita kian mudah untuk melatih hati kita memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Sahabat surgaku, kawan-kawan yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama agar diri kita kian mudah untuk bisa memaafkan orang-orang yang senantiasa berbuat tidak baik dengan diri kita adalah, yuk kita cek kembali, ya, kita perbaiki kembali tentang, ya, di mana kita letakkan gantungan kita, di mana kita selama ini bergantung. Apakah kita masih terus senantiasa berharap kepada selain Allah, maksudnya adalah kepada makhluk, atau justru kita sudah senantiasa memperbaiki diri, menjadikan Allah satu-satunya sebagai as-samad, Allah sebagai satu-satunya tempat untuk bergantung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada, ya, kamilah hendaknya kamu berharap. Artinya apa? Dan hendaknya kepada Allah lah satu-satunya tempat untuk kita berharap. Karena saat kita masih muncul, ya, rasa keberharapan kita kepada makhluknya, maka disitulah ketika ada kejadian di luar harapan kita, di luar ekspektasi kita, kita akan mudah sekali merasakan diri kita itu terzalimi oleh orang lain. Maka semakin kita perbaiki ini, langkah yang pertama, jadikanlah Allah satu-satunya tempat untuk bersandar. Semakin kuat sandaran kita, semakin yakin bahwa Allah satu-satunya tempat kita untuk bergantung, maka kita pun kian mudah untuk mengikhlaskan, memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Langkah yang kedua, sahabat-sahabat fillah, bismillah, yuk bareng-bareng kita amalkan, ya, jurus cermin ajaib. Apa itu? Yakni senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Bahkan termasuk orang-orang yang menzalimi diri kita, bahwa itu semuanya nggak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu di balik semua itu. Apa itu? Yakni kita belajar mengambil hikmah dari setiap kejadian yang pernah mengalami kita. Ya, karena fakta dan realitas sudah tidak penting lagi manakala kita memahami hikmah di balik kejadian tersebut. Saat ada orang yang menzalimi kita, saat ada orang yang berbuat tidak baik dengan kita, yuk kita cek sekali lagi, ya, bahwa segala hal di luar kendali kita yang menimpa kita, kalau Allah tidak izinkan itu mengenai kita, kira-kira bakal terjadi nggak, sahabat-sahabat fillah? Tentu tidak, sahabat-sahabat fillah. Di negeri kita ini ada lebih dari 270 juta jiwa. Jika seandainya mereka semuanya ingin berbuat tidak baik dengan kita, lantas Allah tidak ridhoi, Allah tidak izinkan, tentunya akan menimpa kita atau tidak, sahabat-sahabat fillah? Tentu tidak akan terjadi. Lantas mengapa kejadian-kejadian tidak mengenakan itu masih menghujam dalam hati kita, masih mengena dengan diri kita?
maka maknanya pasti ada sesuatu mengapa kok Allah itu izinkan menimpa kita. Pasti ada hikmah di baliknya yang Allah sejatinya ingin mendidik hati kita. Maka setiap kejadian yang tidak mengenakan sekalipun, yuk bareng-bareng sahabat fillah, kita jadikan cermin ajaib. Kita jadikan sebuah alat untuk terus muhasabah diri. Artinya Allah sedang sayang-sayangnya dengan kita. Allah sedang ingin kita untuk bermuhasabah diri, bercermin dengan kejadian-kejadian ini. Apa yang seharusnya semakin kita kembali untuk memperbaiki diri. Maka fokus kita bukan lagi kepada orang-orang yang berbuat tidak baik dengan kita, termasuk kepada orang-orang yang mendolimi kita. Agar kita lebih mudah memaafkan, yuk bareng-bareng kita cek dulu apa salah kita. Ya, karena dalam bercermin itu yang kita cari apanya? Tentu hal-hal yang tidak baik baru akan kita perbaiki. Pun sama dengan persoalan hidup itu adalah cermin ajaib untuk diri kita. Maka apa yang belum tepat dalam diri kita? Kok Allah masih izinkan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu menimpa kita? Saat kita sudah mendapatinya, ya Rob, ternyata saya masih punya perisai rezeki jenis A. Saya punya kesalahan-kesalahan sebelumnya terkait dengan B. Ada sesuatu yang mungkin sekiranya engkau belum ridho dengan saya, ya Rob. Kita memperbaiki diri dengan kita kembali bertaubat kepada Allah. Dengan melepaskan perisai-perisai rezeki yang ada, insya Allah. Maka saat itu fokus kita sudah bukan lagi terkait dengan siapa yang mendolimi kita dan bagaimana cara kita terus ya menyimpan dalam hati kita. Tapi yang justru kita fokuskan adalah terus mendekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus tazkiyatun nafsi, memurnikan, membersihkan jiwa kita. Karena ya kemurnian hati kita inilah yang lebih penting. Inilah letak di mana hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah yang ketiga sahabat-sahabat fillah, yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah, bekali jiwa kita itu dengan ilmu. Teruslah cas diri kita dengan ilmu. Salah satunya adalah tentang ilmu mendalami tentang berbagai fadilah-fadilah keutamaan untuk memaafkan. Apa saja itu? Ya Masya Allah. Salah satunya saja sahabat-sahabat fillah. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas menerima cobaan, maka aku tidak akan meridhoimu sebuah balasan kecuali surga. Masya Allah. Jadi fadilah keutamaan dengan kita benar-benar bisa ridho, menerima, menikmati fase ini, ya, fase di mana kita didolimi oleh orang lain, dihadirkan ujian demi ujian yang hujam. Jika kita bisa bersabar dan ikhlas memaafkan, kita akan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Masya Allah, ada salah satu kisah yang sangat menghujam, yang sangat mengena sekali dalam kehidupan. Bahwa ada salah satu hadis, ya sebuah riwayat dari hadis riwayat ya Imam Al-Hakim, bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di halakoh ya ba'da subuh. Kemudian ada sahabat Umar bin Khattab mendekat. Nah kemudian sahabat Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu ini melihat baginda Nabi, kemudian tersenyum. Sampai-sampai ya sahabat Umar bin Khattab ini bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ya Rasulullah, ya ada apa gerangan? Kenapa engkau sampai ya tersenyum? Kemudian Rasulullah SAW pun ya bercerita, ya wahai Umar, sesungguhnya aku baru mendengar bahwa malaikat Jibril yang menceritakan kisah kepadaku. Nanti ya akan ada suatu masa dua orang ya yang sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu orang sedang mengajak ya orang lain untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama ini, orang yang mengajak ini mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa selama hidupnya orang ini yang dibawa ini adalah pernah menzaliminya di dunia. Maka kemudian orang ini ya menghadap kepada Allah mengadu, ya Allah, tolong ya Allah, ambil amal solihnya ya Rabb, ambil amal baiknya dan berikan kepadaku. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, ya, bagaimana mungkin aku bisa mengambil amal solihnya sementara ya dalam dirinya tidak ada satupun amal solihnya. Kemudian ya seorang fulan ini ya meminta kepada Allah, ya Allah, kalau begitu tolong ambil dosa-dosaku, timpakan kepadanya. Masya Allah. Sampai dalam kisah ini Rasulullah SAW kemudian meneteskan air matanya. Suasana pada saat itu semuanya mencekam, karena semuanya
ingin mengalihkan dosa-dosanya kepada orang-orang yang pernah menzaliminya. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperlihatkan kepada seorang yang mengadu tadi. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu. Saat si fulan ini mengangkat kepalanya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan ada sebuah singgasana di surga yang terbuat dari emas. Ada sebuah istana yang megah sekali terbuat dari emas dan permata. Kemudian, Masya Allah, si fulan ini pun bertanya kepada Allah, ya Rob, sungguh indah nian istana ini. Ini istana untuk nabi yang mana ya Rob? Untuk orang siddiq yang mana ya Rob? Untuk syuhada yang mana ya Rob? Kemudian Allah pun menjawab, sesungguhnya istana yang indah ini adalah untuk mereka-mereka yang mampu membayarnya. Kemudian si fulan pun bertanya kembali, ya Rob, bagaimana cara membayarnya? Dengan apa cara membayarnya? Kemudian Allah Ta'ala pun menjawab, sesungguhnya engkau pun juga bisa membayarnya. Si fulan pun kembali menjawab, ya Rob, bagaimana agar kami bisa mampu untuk membayarnya? Maka Allah pun menjelaskan, engkau cukup maafkan orang yang kau adukan kepadaku. Masya Allah. Kemudian si fulan pun, baik ya Rob, saya maafkan dia yang pernah menzalimi saya saat di dunia. Maka kemudian Allah pun memerintahkan, maka gandenglah tangannya dan ajak dia bersama-sama ke surga bersamamu. Masya Allah. Inilah sahabat-sahabat, fadilah-fadilah yang sangat luar biasa manakala kita terus menyadari bahwa orang-orang yang menzalimi kita itu justru menjadikan sebuah kendaraan kita untuk lebih mudah menuju surga. Maka kita justru harusnya apa? Justru berterima kasih dengan adanya orang-orang yang menzalimi kita, semakin memudahkan kita untuk menggapai istana-istana di surga. Karena Masya Allah, balasan untuk orang-orang yang mau memaafkan itu lebih dahsyat daripada orang-orang yang terus memegang, menggenggam rasa emosi dalam dirinya untuk tidak mau memaafkan orang-orang yang pernah menzaliminya. Maka yuk bismillah sahabat-sahabat fillah, agar diri kita senantiasa mudah untuk melatih hati kita memaafkan orang-orang di sekitar kita, memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah kita perbaiki dengan 3 langkah utama tadi. Apa tadi? Yang pertama, yuk sahabat-sahabat fillah, kita perbaiki gantungan-gantungan kita. Kita perbaiki tempat sandaran kita. Kita perbaiki tempat berharap kita. Bahwa satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah ya Rabb kami ini beribadah, kami ini menyembah. Dan hanya kepadamu lah ya Rabb kami ini memohon pertolongan. Kami hanya berharap kepadamu ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Engkau Allah, satu-satunya tempat untuk berlindung, satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan ya Allah. Dan langkah yang kedua, yuk bareng-bareng kita latih terus diri kita untuk bercermin ajaib. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun, sejatinya itu adalah cermin ajaib yang Allah sediakan untuk kita, untuk terus ingat kembali kepada Allah dan ingat untuk terus memperbaiki diri. Dan langkah yang ketiga, yuk terus kita cas diri kita dengan ilmu. Karena dengan ilmu inilah kita akan bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Ingat bahwa Imam Syafi'i dalam makalahnya pernah berkata, man arada dunya fa'ali bil ilmi. Kalau kita ingin dapatkan kebahagiaan dunia, raihlah dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi. Kalau kita ingin dapatkan kebahagiaan akhirat, raihlah dengan ilmu. Man arada huma. Kalau kita ingin raih kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, kuncinya apa? Fa'alihi bil ilmi. Maka raihlah pula dengan ilmu. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah, semoga dengan sahabat-sahabat fillah terus menyimak nasihat diri ini pun dari episode demi episode, menjadikan diri kita pun semakin mudah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Terima kasih sahabat-sahabat surga, saya Muhammad Sofi Al-Khairadai. Sampai jumpa di sesi nasihat diri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.